Shalom keluarga damai, bersyukur pada hari ini kita dapat kembali merenungkan firman Tuhan melalui Samas 10 Januari 2022. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada kesempatan ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan agar kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Amin. Tema renungan hari ini adalah siap untuk menang. Firman Tuhan diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Efesus 6 10 sampai 17. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, seorang prajurit memahami pentingnya menggunakan perlengkapan perang sebelum melangkah maju ke medan perang. Ini demi keselamatan diri sendiri dan untuk kemenangan peperangan. Namun, sekalipun seorang prajurit dipersenjatai dengan sangat baik secara jasmani, tetapi jika di dalam batinnya dia tidak memiliki hati yang kuat, maka perlengkapan senjatanya hanya akan sedikit bermanfaat baginya. Paulus yang hidup pada zaman kekuasaan Romawi dan pernah dipenjara, mengenal perlengkapan seorang prajurit Romawi. Dengan kiasan, Paulus menasihati jemaat agar mempergunakan seluruh perlengkapan senjata rohani dalam menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Untuk itu, jemaat pertama-tama harus kuat di dalam Tuhan dengan mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan agar dapat bertahan dalam melawan segala tipu muslihat dan serangan iblis. Peperangan yang kita hadapi bukanlah melawan musuh dalam bentuk manusia biasa, bukan sekedar melawan manusia yang terdiri dari darah dan daging, atau melawan sifat cemar kita sendiri saja, melainkan melawan beberapa tingkatan roh-roh jahat yang memiliki sebuah pemerintahan yang mereka jalankan di dunia ini. Kita harus berhadapan dengan musuh yang licik, musuh yang menggunakan tipu daya dan muslihat. Dia adalah musuh yang kuat, pemerintah-pemerintah, dan penguasa-penguasa, dan penghulu-penghulu. Mereka banyak, mereka kuat, dan berkuasa dalam bangsa-bangsa kafir yang masih dalam kegelapan. Mereka adalah musuh-musuh rohani. Iblis adalah roh yang jahat, dan mereka tidak terlihat, menyerang kita sebelum kita sadar. Mereka menghasut, supaya kita melakukan kejahatan-kejahatan rohani, kesombongan, kedengkian, kebencian, dan sebagainya. Kekuatan rohani dan keberanian sangat diperlukan dalam peperangan rohani kita. Kita tidak memiliki cukup kekuatan dari diri kita sendiri. Keberanian alamiah kita benar-benar pengecut, dan kekuatan alamiah kita benar-benar lemah. Namun, dengan mengandalkan kuat kuasa Tuhan, kita dikuatkan
dan diberi keberanian untuk melawan serangan iblis. Selain kekuatan rohani dan keberanian, ada 6 perlengkapan senjata Allah yang harus kita gunakan agar dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, yaitu ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kita harus selalu siap sedia dan berdiri tegap, hidup adil dan benar, sehingga iblis tidak mendapat kesempatan untuk menjatuhkan kita. Kita juga harus rela memberitakan Injil keselamatan agar orang lain mengenal Tuhan Yesus dan juga mengalami damai sejahtera. Kita pun harus mengandalkan perisai iman untuk menghancurkan semua serangan iblis yang ingin menjatuhkan dan membuat kita meninggalkan Tuhan. Memakai ketopong keselamatan agar iblis tidak mempengaruhi pikiran kita sehingga kita memikirkan hal yang sia-sia, penuh kekhawatiran dan kejahatan. Dan yang terpenting ialah membaca firman Tuhan agar mendapat petunjuk dan terlatih menggunakan pedang roh untuk melawan semua serangan iblis. Yang terutama, kita harus bergantung kepada Tuhan dalam doa agar kuat menghadapi dan memenangkan peperangan ini. Jadi, firman dan doa merupakan 2 pilar yang sangat penting dalam memenangkan peperangan rohani dan pertumbuhan iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih untuk renungan hari ini. Hidup kami penuh dengan peperangan rohani. Kuatkan dan mampukan kami yang lemah ini, Tuhan, agar dapat bertahan dan memenangkan peperangan melawan tipu muslihat iblis. Amin.